Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, kelas PJKRD, NIM 2003 01501040, mata kuliah belajar motorik. Baik, pada pelajaran kali ini saya akan membahas tentang gerakan motorik. Ada beberapa kontrol gerakan motorik dalam menimbulkan aktivitas gerakan motorik. Diperlukan koordinasi antara sistem saraf dan kontraksi otot. Kontrol atas setiap gerakan motorik, seberapapun tingkat kerumitannya, bergantung pada masukan konvergens ke neuron motorik pada unit motorik spesifik. Neuron-neuron motorik pada gilirannya mencetuskan kontraksi serat-serat otot di dalam unit motorik masing-masing melalui kejadian-kejadian yang berlangsung di taut neuromusculus. Terdapat 3 tingkatan masukan yang mengontrol keluaran unit motorik menurut Sherwood 2001. Yang pertama, masukan dari neuron-neuron aferen, biasanya melalui antar neuron yang terletak di antaranya setinggi korda spinalis, yaitu refleks korda spinalis. Yang kedua, masukan dari korteks motorik primer, serat-serat yang berasal dari badan sel-sel piramidalis di dalam korteks motorik primer turun secara langsung tanpa interupsi sinaptik untuk berakhir di neuron motorik atau di antar neuron lokal yang berakhir di neuron motorik. Serat-serat ini membentuk sistem motorik kortikospinalis atau piramidalis. Yang ketiga yaitu masukan dari sistem motorik multineuron atau ekstrapimidalis. Jalur-jalur yang menyusun sistem ini mencakup sejumlah sinaps yang melibatkan banyak daerah di otak. Penghubung terakhir di multineuron adalah batang otak, terutama formasio reticularis yang pada gilirannya dipengaruhi oleh daerah-daerah motorik korteks sebelum dan nukleus basal. Selain ini, korteks motorik ini sendiri saling berkaitan dengan talumus serta dengan daerah-daerah pramotorik dan motorik suplementer. Hanya korteks motorik primer dan batang otak yang secara langsung mempengaruhi neuron motorik, sedangkan daerah otak lain yang terlibat dari mengatur aktivitas motorik secara tidak langsung dengan menyesuaikan keluaran motorik dan korteks motorik dan batang otak. Sistem kortikospinalis terutama memperantarai gerakan-gerakan voluntar yang halus dan berlainan pada tangan dan jari tangan. Misalnya gerakan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan jahit-menjahit. Daerah motorik suplementer dan pramotorik dengan masukan dari cerebrocerebellum merencanakan perintah motorik voluntar yang disampaikan ke neuron-neuron motorik yang sesuai oleh korteks motorik primer melalui sistem descendens ini. Sedangkan sistem multineuron sebaliknya terutama berperan dalam mengatur postur tubuh keseluruhan yang melibatkan gerakan involuntar kelompok otot besar di badan dan tungkai menurut Sherwood 2001. Sebagian masukan yang berkonvergensi di neuron-neuron motorik bersifat eksitatorik, sementara yang lain inhibitorik. Gerakan terkoordinasi bergantung pada keseimbangan yang sesuai dengan aktivitas kedua masukan tersebut. Jika sistem inhibitorik yang berasal dari batang otak terganggu, otot-otot menjadi hiperaktif atau tonus otot meningkat. Refleks anggota badan menguat karena aktivitas masukan ekstatorik ke neuron motorik tidak dilawan atau paralisis spastik. Sebaliknya, hilangnya masukan ekstatorik seperti yang menyertai kerusakan jalur eksitatorik descendens yang keluar dari korteks motorik primer menimbulkan paralisis falaksit atau otot melemas walaupun aktivitas refleks masih ada. Kerusakan pada korteks motorik primer di salah satu sisi otak menyebabkan paralisis falaksit di separuh badan yang berlawanan atau hemiplegia.
Gangguan di semua jalur descendens seperti trauma berat pada korda spinalis disertai dengan paralisis palaksit di bawah tingkat kerusakan. Jika kerusakan korda spinalis atas dan paraplegia atau paralisis kedua tungkai, jika kerusakan pada spinalis bagian bawah, baik badan sel maupun serat-serat efferentnya menyebabkan paralisis palaksit dan tidak adanya respon refleks pada otot yang terkena menurut Sherwood 2001. Kerusakan sebelum atau nekleus basal tidak menimbulkan paralisis yang tidak sesuai. Daerah-daerah ini secara normal bertugas memperhalus aktivitas yang dimulai secara volunter. Kerusakan daerah-daerah korteks yang lebih tinggi yang berperan dan dalam perencanaan aktivitas motorik menyebabkan ketidakmampuan membuat perintah motorik yang sesuai untuk menyelesaikan gerakan yang diinginkan menurut Sherwood 2001. Untuk mengontrol gerakan, sistem saraf harus mengintegrasikan informasi sensorik multimodal baik dari dunia luar maupun propriosepsi dan memperoleh sinyal yang diperlukan untuk merekrut otot untuk melaksanakan suatu tujuan. Jalur ini mencakup banyak disiplin ilmu, termasuk integrasi multisensor, pemrosesan sinyal, koordinasi, biomekanik, dan kognisi, serta tantangan komputasi. Sering dibahas di bawah ini istilah kontrol sensori motor. Kontrol motorik yang sukses sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia untuk mencapai tujuan serta postur, keseimbangan, dan stabilitas. Tantangan komputasi sering dibahas di bawah istilah kontrol sensori motor. Kontrol motorik yang sesuai dan sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia untuk mencapai tujuan serta untuk postur, keseimbangan, dan stabilitas. Neuromotorik tunggal dan serat otot yang dipersarafinya disebut unit motorik. Misalnya rectus femoris mengandung sekitar 1 juta serat otot yang dikendalikan oleh 1000 neuron motorik. Aktivitas pada neuron motorik menyebabkan kontraksi pada semua serabu otot yang dipersarafi sehingga berfungsi sebagai satu kesatuan. Peningkatan frekuensi potensial aksi atau speed rate di neuron motorik menyebabkan peningkatan kontraksi serat otot hingga kekuatan maksimal tergantung pada sifat kontraktil dari serat otot. Di dalam unit motorik, semua serat otot memiliki tipe yang sama, misalnya tipe 1 atau slow twitch atau tipe 2 fast twitch, dan unit motorik dari beberapa jenis bentuk otot tertentu. Unit motorik dari otot tertentu secara kolektif disebut sebagai kumpulan motor. Berdasarkan elemen-elemen yang ada, maka elemen tujuan merupakan elemen pertama yang ingin dicapai dan tujuan merupakan input bagi mekanisme rujukan menurut Smith pada tahun 1988. Memberikan contoh sistem pengenaan suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin. Suhu yang diinginkan adalah 60 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu di seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen-elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi beberapa derajat suhu yang sebenarnya. Informasi naik turunnya suhu lingkungan tersebut disebut umpan balik. Mekanisme rujukan sebagai elemen-elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dikehendaki dengan suhu yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan itu, akan dapat dihitung selisih atau tingkat kesalahan yang terjadi antara suhu yang sebenarnya dengan suhu yang diinginkan. Suhu itulah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian diambil keputusan untuk menetapkan bagaimana mengurangi selisih yang ada hingga mencapai nol. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apakah tingkat kesalahan yang cukup besar untuk diubah alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor dan satu mekanisme yang dipengaruhi terhadap lingkungan digiatkan. Dalam hal ini alat tersebut diterus kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang dikehendaki mencapai nol. Kontrol terbuka. Pengontrolan motorik
Dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun untuk dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi pada lingkungan. Seperti pada sistem pengontrolan, sistem tersebut juga dapat memiliki elemen-elemen penting yang ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Rangkuman yaitu kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri. Untuk selama beberapa waktu dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi pada lingkungan. Baik, itulah hasil dari persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.